Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai semua, saya akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan, yaitu salah satunya pencemaran pada air. Nah teman-teman, air dapat dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Nah, menurut hasil penelitian, air yang sudah tercemar itu memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air ini berasal dari makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain yang terdapat di dalam air. Air itu sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut yang universal. Sebab air mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah, di bawah permukaan atau ke danau, aliran, sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat itu mengganggu penggunaan air dan manfaat untuk ekosistem lainnya. Lalu sumber pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung yaitu sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah, produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengelolaan lagi. Lalu sumber yang tidak langsung itu berupa polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam badan, dan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat. Ada 3 limbah yang menyebabkan pencemaran air, yaitu limbah rumah tangga, industri, dan limbah pertanian. Yang pertama, limbah industri. Air limbah dari hasil pengelolaan industri ini cenderung mengandung zat yang berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. Lalu yang kedua, ada limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini berasal dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan puing bahan bangunan yang menyebabkan pencemaran air. Lalu yang ketiga, limbah pertanian. Nah teman-teman, sektor pertanian ada faktor penyebab limbah, yaitu penggunaan pupuk dan bahan kimia. Bahan kimia yang berfungsi sebagai pembasmi hama, namun berbahan dasar dari bahan kimia ini dapat menyebabkan salah satu pencemaran air. Hai Kak. Halo Kak. Pertama, Kakak boleh perkenalan nama Kakak? Nama Oke. Kakak siapa? Perkenalkan, nama aku Tri Maharani dan sekarang aku adalah seorang mahasiswa. Kakak mahasiswa dari mana nih? Kalau aku mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia. Semester berapa? Kalau sekarang sih lagi semester 5 ya. Kak, aku boleh nanya nggak tentang pencemaran lingkungan air nih yang Kakak tahu? Oh oke. Iya ya, dimana kita tahu bahwa sekarang nih pencemaran itu adalah salah satu permasalahan yang mungkin di global ini sekarang juga bukan cuma di Asia kan yang kita tahu, tapi udah mengglobal gitu penyebaran pencemaran lingkungan terkhususnya pada air. Dan dimana yang aku tahu ya tentang pencemaran air itu ya adanya limbah-limbah atau polutan iya, pembuangan limbah baik dari industri perumahan atau baik pun dari industri lebih besar, yaitu kayak misalnya pabrik-pabrik gitu kan. Jadi kayak mereka buang limbah secara sembarangan akhirnya mengotori lingkungan kita gitu kan. Berarti di kota Jakarta ini udah termasuk dari 80% air yang tercemar. Nah, oke, seperti yang kita ketahui ya bahwa di Jakarta ini pencemarannya tuh udah sangat memprihatinkan ya. Di mana-mana air pada kotor, airnya berwarnanya jadi hijau, keruh, bau gitu sih. Oke Kak, sekarang Kakak tahu nggak cara pencegahan dari limbah
pabrik recycling hingga air tuh nggak tercemar lagi. Oke, menurut aku sendiri ya, bagaimana pencegahannya itu dimulai dari kesadaran individu, dimana kita mulai menyadarkan diri untuk tidak lagi membuang sampah atau membuang hasil rumah tangga kita atau maupun pabrik ke lingkungan kita. Jadi kita lebih menyiapkan atau memprepare, misalnya kalau kita mau bikin pabrik, kita udah siapin nih pembuangannya tuh di mana supaya nggak langsung buang ke lingkungan kita. Terus yang kedua mungkin juga dimulai dari diri kita, yaitu mencoba untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terus kita bisa mungkin mengelola sampah itu. Misalnya kan sekarang daur ulang tuh kan udah banyak tuh, misalnya bikin kerajinan seperti itu.